Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Terdapat dalam Lukas pada pasal yang ke-9 ayat 57 sampai dengan ayat yang ke-62. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hal Mengikuti Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang akan menjadi tema renungan kita, yaitu di dalam ayat yang ke-62, yang berkata, "Setiap orang yang membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengikut Yesus berarti kita harus siap untuk meninggalkan kecintaan kita akan hal-hal yang sifatnya duniawi. Kita perlu memilah dan menentukan siapa yang harus kita prioritaskan, sebab mengikut Yesus merupakan pengabdian sepenuh hati dan hidup kita. Karena itu, barang siapa yang memilih mengikut Yesus harus berani melepaskan semua haknya untuk tunduk sepenuhnya kepada caranya mengatur, mendisiplinkan, dan memakainya. Melalui nats ini kita diajar bahwa mengikut Yesus, kita harus fokus kepada Yesus dan siap menerima segala konsekuensi yang akan kita hadapi nantinya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sini diceritakan kepada kita tentang 3 orang berbeda yang menawarkan diri untuk mengikut Yesus, serta tanggapan atau jawaban yang diberikan Yesus Kristus kepada mereka masing-masing. Nah, kita akan melihat orang yang pertama di dalam ayat yang ke-57. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Nah, orang pertama di ayat yang ke-57, dia menawarkan diri kepada Yesus. Ia mengucapkan janji yang sangat berat kepada Kristus ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka menuju Yerusalem, di mana Kristus diharapkan pertama kalinya muncul dalam kemuliaannya. Di situ ada seseorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Kalimat ini memang sudah seharusnya menjadi ketetapan hati semua orang yang ingin disebut murid Kristus. Mereka memang seharusnya mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi, sekalipun melalui api, tantangan dan air, penjara ataupun kematian sekalipun. Tetapi Yesus menyangga dan memberinya suatu peringatan yang penting. Pada ayat yang ke-58 berkata, Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Nah, saudara saya terkasih dalam Tuhan, Yesus di sini tidak menjanjikan hal-hal besar di dalam dunia ini. Dia sebaliknya dalam mengikut Dia, orang itu harus bersedia menanggung kemiskinan dan kekurangan, karena anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Dengan kata lain, ketika kita memutuskan untuk mengikut Yesus, kita harus siap menjadi tunawisma, tidak punya tempat dan sebagainya. Oleh karena itu, sebagai pernyataan tentang keadaan dan sangat berkekurangan yang dijalani Yesus, Tuhan kita di dalam dunia ini, Ia bukan saja tidak memiliki kesenangan dan hiasan yang biasanya dimiliki para raja, tetapi bahkan kebutuhan akan tempat tinggal yang dimiliki serigala dan burung-burung pun tidak ada padanya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, Kristus menyampaikan kepada orang ini perihal apa saja yang harus dipertimbangkannya jika ingin mengikut Dia, yakni berbaring kedinginan dan merasa tidak nyaman, menjalani kehidupan yang keras, dan hidup direndahkan orang. Bila ia tidak sanggup menjalaninya,
Lebih baik ia tidak berpura-pura mengikut Kristus. Jika kita bermaksud mengikut Kristus, kita harus mengesampingkan angan-angan tentang hal-hal besar dan dalam dunia, dan tidak berpikir untuk menjadikan apapun lebih penting daripada sorga sebagai agama kita, karena kita harus bertekad untuk tidak menerima apapun yang kurang penting, seperti yang tertulis dalam Matius pasal 8 pada ayatnya yang ke-20. Matius pasal 8 ayat yang ke-20 berkata, Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah, inilah yang disampaikan kepada orang yang pertama, bahwa ketika dia harus mengikut Yesus, dia harus bersedia dan rela untuk berbaring kedinginan dan merasa tidak nyaman menjalani kehidupan yang keras dan hidup direndahkan oleh orang lain. Sebab itulah resiko ketika kita mengikuti Yesus. Nah, kemudian ada orang yang kedua di ayat yang ke-59, di situ dikatakan, lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Orang kedua ini, Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku, tetapi dia menjawab bahwa izinkanlah aku pergi dahulu untuk menguburkan Bapakku. Alasan yang diajukannya ya mungkin bisa saya bahasakan seperti ini. Mungkin orang ini akan berkata, ayahku di rumah sudah lanjut usia dan tidak akan bertahan hidup lama serta membutuhkanku selama ia masih hidup. Biarkan aku mengurusnya sampai ia mati. Dan setelah melaksanakan tugas kasihku yang terakhir kepadanya, aku bersedia melakukan apapun. Di sini kita bisa melihat 3 godaan yang berbahaya yang bisa menarik dan menahan kita untuk mengikut Kristus. Oleh sebab itu, kita perlu berjaga-jaga terhadap godaan tersebut. Godaan tersebut adalah yang pertama, kita tergoda untuk bersantai-santai sebagai murid yang biasa-biasa saja. Pada akhirnya, ini akan membuat kita kehilangan tujuan dan bukannya menjadi semakin dekat kepada Tuhan. Kita dibuat menyerah sehingga tidak bersikap tegas dan tetap terhadap panggilan kita. Kemudian godaan yang kedua, kita tergoda untuk menangguhkan pekerjaan yang kita tahu adalah tugas kita dan menundanya untuk waktu lain, sebab kita mempunyai alasan yang lain. Kita merasa bahwa nantilah setelah terlepas dari segala kesusahan dan kesukaran, setelah merampungkan suatu pekerjaan, setelah mencapai puncak kehidupan, barulah kita berpikir tentang hal-hal rohani. Dengan demikian, kita telah tertipu sehingga kehilangan seluruh waktu kita karena terbujuk untuk mengabaikan saat sekarang. Nah, kemudian, saudara-saudara yang kasih Tuhan, godaan yang ketiga, kita tergoda untuk berpikir bahwa kewajiban kita terhadap sanak keluarga dapat membebaskan kita dari kewajiban kita terhadap panggilan Kristus. Ini memang alasan yang masuk akal. Dia berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku, biarkan aku mengurus dahulu keluargaku dan memberi makan anak-anakku, dan setelah itu aku akan berpikir untuk melayani engkau atau melayani Kristus. Padahal kerajaan Allah dan kebenarannya haruslah dicari dan diperhatikan terlebih dahulu. Nah, orang yang pertama tadi yang menawarkan diri untuk mengikut dia itu akhirnya mengundurkan diri setelah mendengar tentang semua kesukaran yang akan ditemuinya yang telah diberikan oleh Yesus, dipaparkan oleh Yesus. Namun orang yang dipanggil oleh Kristus itu, meskipun awalnya agak ragu, dan orang yang dimaksud adalah orang yang kedua, meskipun awalnya agak ragu, namun pada akhirnya ia menyerah juga dan memutuskan untuk mengikut Yesus. Benarlah perkataan Kristus bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dalam Yohanes 15 ayat 16. Hal itu bukan bergantung kepada kehendak orang atau usaha orang seperti yang tercetus dalam ayat-ayat sebelumnya, tetapi pada Allah yang menunjukkan kemurahan hati, yang memberikan panggilan itu dan membuatnya berhasil, seperti yang terjadi pada diri orang yang kedua ini dalam pembacaan kita. Nah, saudara-saudara dalam Tuhan, ayat 60 Yesus menjawab orang ini Yesus berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Ya, anggaplah benar bahwa walaupun sekalipun sangat tidak mungkin bahwa hanya ada orang mati yang akan menguburkan sesamanya yang mati, atau hanya ada orang-orang usia yang sudah mendekati ajal saja,
yang kondisinya sama saja dengan orang mati dan sudah tidak mampu lagi untuk melakukan apa-apa. Sekalipun benar demikian adanya, engkau tetap saja masih mempunyai tugas lain untuk dilakukan. Nah, Yesus berkata, pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Ini bukan berarti bahwa Kristus ingin agar para pengikut atau pelayannya bersikap tidak wajar. Agama kita mengajar agar kita bersikap manis dan berbuat baik dalam setiap hubungan untuk menunjukkan kesalehan di rumah dan membalas budi kepada orang tua kita. Namun janganlah kita menjadikan tugas-tugas ini sebagai dalih atau alasan untuk meninggalkan kewajiban kita terhadap Allah. Jika sampai hubungan terdekat dan tererat yang kita miliki di dunia ini menjauhkan kita dari Kristus, maka ini berarti bahwa kita membutuhkan suatu semangat lagi untuk membuat kita melupakan ayah dan ibu kita seperti yang dilakukan oleh Lewi dalam Ulangan 33:9. Murid ini dipanggil untuk menjadi pelayan dan oleh sebab itu tidak boleh memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Nah, saudara-saudara dalam Tuhan, sudah menjadi peraturan bahwa kapanpun Kristus memanggil, kita tidak boleh meminta pertimbangan kepada manusia. Janganlah ada dalih yang mengganggu ketaatan kita saat ini terhadap panggilan Kristus. Nah, saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, dan kita melihat ada orang yang ketiga yang juga menaruhkan dirinya untuk mengikut Yesus. Dalam ayat yang ke-61 di situ dikatakan, dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut Engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Saudara-saudara dalam Tuhan, dalam ayat yang ke-61 ini, orang ini bersedia mengikut Kristus. Katanya dia akan mengikut Yesus, tetapi dia bertekad, dia berkata, aku akan mengikut Engkau Tuhan, aku tidak merencanakan yang lain, aku bertekad untuk melakukannya, tetapi ia meminta sedikit waktu untuk berpamitan dengan keluarganya terlebih dahulu. Tampaknya permintaan ini masuk akal. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, itulah yang juga diinginkan oleh Elisa saat Elia memanggilnya. Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, dan permintaannya itu dikabulkan. Namun pelayanan Injil lebih diutamakan dan pelaksanaannya lebih mendesak dibandingkan dengan pelayanan para nabi, dan itulah sebabnya di sini permintaan itu tidak dikabulkan. Nah, yang menjadi masalah dalam permintaan orang itu adalah yang pertama, ia beranggapan bahwa mengikut Kristus merupakan sesuatu yang menyedihkan, menyusahkan, dan berbahaya. Baginya, ia seakan-akan ia bakal mati, dan oleh sebab itu ia harus berpamitan dengan semua temannya, tidak akan pernah berjumpa dengan mereka lagi, atau tidak akan pernah terhibur lagi. Saudara-saudara kasih Tuhan, padahal dengan mengikuti Kristus ia akan lebih menjadi sumber penghiburan dan berkat bagi mereka daripada jika ia tetap berada bersama mereka. Nah, kemudian yang menjadi masalah yang kedua, mengapa permintaan ini tidak dikabulkan oleh Yesus? Karena sepertinya ia lebih mementingkan hal-hal duniawi daripada seharusnya, lebih daripada menjalankan kewajibannya sebagai pengikut Kristus. Sepertinya ia sangat merindukan hubungan dan perkara-perkara yang keluarganya, serta tidak mudah berpisah dari mereka. Semua perkara ini ingin melekat pada dirinya. Boleh jadi ia telah pamitan dengan mereka, tetapi enggan berpisah membuat orang seringkali berpamitan, dan oleh sebab itu ia harus pamitan sekali lagi karena mereka berada di rumahnya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, alasan yang ketiga, mengapa permintaan ini tidak dikabulkan, karena ia bersedia memasuki godaan yang menghalangi tujuannya mengikut Kristus. Dengan pergi dan pamitan kepada mereka yang berada di rumahnya, ia seperti memperhadapkan diri sendiri dengan permintaan paling kuat untuk mengubah ketetapan hatinya. Mereka semua akan menentang tujuannya itu dan akan memohon dengan sangat agar ia tidak meninggalkan mereka. Orang-orang yang telah berketetapan hati untuk berjalan bersama Pencipta mereka dan mengikuti penebus mereka harus bertekad untuk tidak pernah berembuk dengan penggoda mereka. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada ayat yang ke-62 yang merupakan teguran Yesus terhadap orang ini, tidak ada orang yang siap untuk membajak dan bermaksud untuk membajak tanah dengan baik akan melihat ke belakang atau menoleh-noleh ke belakang, sebab jika dengan demikian halnya ada banyak bagian tanah yang tidak akan terbajak dan tanahnya menjadi tidak bagus untuk ditaburi benih. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, jadi kalau kita telah berencana untuk mengikut Yesus,
dan mau menuai keuntungan seperti yang diperoleh orang-orang yang telah mengikut Yesus, dan engkau masih menoleh ke belakang pada kehidupan dunia lagi serta merindukannya, jika engkau menoleh ke belakang seperti yang dilakukan oleh istri Lot di Sodom yang tampaknya disiratkan di sini, engkau tidak layak untuk kerajaan Allah. Alasan yang pertama, engkau bukanlah tanah yang pantas untuk menerima benih yang baik dari kerajaan Allah jika kamu dibajak setengah-setengah tidak sampai selesai. Kemudian alasan yang kedua, engkau bukanlah penabur yang layak menabur benih yang baik dari kerajaan Allah bila engkau tidak membajak dengan baik. Membajak bekerja seiring dengan menabur. Sama seperti orang-orang yang tidak layak ditaburi dengan berkat ilahi karena tanah barunya tidak dibuka terlebih dahulu. Demikian pula orang-orang yang tidak tahu cara membuka tanah baru dan telah siap membajak tetapi senantiasa menoleh dan berpikir untuk menghentikan pekerjaan mereka, tidak layak dipekerjakan dalam pekerjaan menabur. Nah, orang-orang yang telah memulai dengan pekerjaan Allah harus bertekad untuk melanjutkannya atau mereka tidak akan menghasilkan apapun. Menoleh ke belakang cenderung membuat orang mengundurkan diri, dan mengundurkan diri sama dengan kehancuran. Nah, orang-orang yang tadinya mengarahkan pandangan ke atas kemudian menoleh ke tempat lain tidak layak bagi kerajaan surga, tetapi dia dan hanya dia yang bertahan sampai pada kesudahannya yang akan diselamatkan. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ketika kita memilih untuk mengambil bagian dalam melayani pekerjaan Allah, melayani Tuhan, mengikut Tuhan, berarti kita harus fokus pada panggilan, fokus pada tujuan utama, dan tidak tergoda dengan hal-hal yang ada di sekitar kita. Memilih untuk mengikut Yesus, kita harus berani mengesampingkan relasi emosional, keluarga, dan persaudaraan, karena mengikut Yesus menuntut kesiapan dan kesediaan diri yang total dan tanpa syarat kepada Tuhan. Demikianlah renungan kita pada sore hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kemudian pada kesempatan dalam video ini saya akan mencoba menjelaskan tentang 3 jenis panggilan yang terdapat di dalam soal homiletik, yaitu yang pertama, panggilan bagi kita agar siap untuk menderita dan harus siap untuk meninggalkan segala kesenangan, kenyamanan yang sebelumnya kita senantiasa nikmati dalam hidup kita, seperti yang Yesus sampaikan di ayat 58 pada Lukas 9, bahwa serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah, kemudian panggilan yang kedua, kita dipanggil untuk menjadi pelayan dan untuk memberitakan Injil. Oleh sebab itu, kita tidak boleh memusingkan diri kita dengan soal-soal penghidupan kita. Kita harusnya fokus untuk melayani Tuhan, jangan memakai alasan-alasan lain untuk menghindar dari panggilan Allah. Paulus menasihati Timotius dengan berkata, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan pada komandannya. Kemudian panggilan yang ketiga, kita seharusnya fokus kita dalam merespon panggilan Allah, ialah pusat perhatian kita tertuju ke depan. Jangan lagi memikirkan apa yang ada di belakang kita, seperti kata Rasul Paulus, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengerahkan diri kepada apa yang di hadapanku untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, demikianlah tugas daripada mata kuliah homiletik, yaitu membuat video, dan terdapat di dalam Lukas pada pasalnya yang ke-9 ayat 57 sampai dengan ayatnya ke-62. Dan di kesempatan ini juga saya menjawab tentang 3 jenis panggilan yang terdapat di dalam Lukas pada pasalnya ke-9 ayat 57 sampai dengan ayat yang ke-62. Kiranya ayat video ini dapat menjadi berkat bagi kita semua, jadi penguatan bagi kita semua, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan Tuhan Yesus berkati kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.